Seri 9 Pedang Kayu Harum, Pendekar Mata Keranjang, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 84. Oleh karena itu, Han Xiong hendak menakut-nakuti Hai Hai dengan ilmu sihirnya, hendak menaklukkan pemuda itu tanpa harus menggunakan kekerasan. Maka diam-diam dia pun mengerahkan kekuatan batinnya. Kemudian sekali mencabut pedangnya, tampaklah sinar berkilauan dari pedang Kuan Im Kiam yang ditodongkan ke arah muka Hai Hai, sambil terdengar suaranya yang menggeledek. "Tang Hai, lihat baik-baik, aku adalah seorang yang jauh lebih sakti darimu, aku seorang raksasa setinggi pohon, dan engkau hanya seorang manusia kecil, tidak akan ada artinya melawan aku." Pada waktu dia menggerakkan pedangnya, nampak kilatan pedangnya dan tiba-tiba saja semua orang yang mengelilingi tempat itu menjadi terbelalak dan terkejut bukan kepalang ketika melihat betapa tiba-tiba saja keadaan tubuh Pek Han Xiong berubah. Kini pemuda itu menjadi tinggi besar, setinggi pohon besar, seorang raksasa yang sangat mengerikan dan menakutkan karena Hai Hai kini hanya setinggi lututnya saja. Akan tetapi Hai Hai tetap bersikap tenang walaupun dia juga terkejut, tidak menyangka bahwa pemuda yang pernah menggemparkan dunia persilatan dengan julukan Sintong dan yang menjadi rebutan itu memiliki ilmu sihir yang cukup kuat. Timbul kegembiraannya dan dia pun tidak mau kalah. Dia lalu mengerahkan kesaktiannya dan suaranya terdengar penuh wibawa yang menggetarkan jantung para penonton pertandingan itu. "Bagus sekali, Pek Han Xiong. Sekarang engkau menjadi raksasa, akan tetapi aku juga sanggup mengembarimu. Lihatlah baik-baik." Hai Hai mengibaskan tangan yang memegang suling, terdengar suara melengking tinggi dan tubuhnya pun tumbuh menjadi besar, sebesar Han Xiong. Mereka berdiri berhadapan dalam keadaan yang menyeramkan semua orang. Kini Han Xiong yang terkejut. Tak pernah disangkanya bahwa kepandaian Hai Hai akan sehebat ini. Karena sudah terlanjur mengeluarkan ilmu sihirnya, ketika melihat lawan telah mengembarinya menjadi besar pula, Han Xiong lalu menggerakkan pedangnya dan mulai menyerang. Hai Hai menggerakkan sulingnya menangkis, kemudian balas menyerang. Dan terjadilah pertempuran yang hebat dan dahsyat bukan main, mengguncangkan tanah di sekitarnya. Pohon-pohon bergoyang seperti tertiup angin taufan, bahkan banyak dahan pohon yang patah, batu-batu beterbangan tertendang kaki mereka dan debu mengebul tinggi. Kembali keduanya terkejut dan kagum. Walaupun Kuan Im Kiam Sut yang dimainkan Han Xiong merupakan ilmu pedang yang jarang tandingannya, namun Hai Hai mampu menandinginya dengan sulingnya. Bahkan setelah lewat belasan jurusan Xiong sudah dapat menilai bahwa akan sulitlah baginya mengalahkan pemuda itu dengan pedangnya, apalagi setelah keduanya menjadi sebesar raksasa itu. Dan bila perkelahian itu dilanjutkan maka dapat membahayakan orang-orang yang menonton di sekeliling tempat itu. "Tang Hai, tidak perlu menakut-nakuti orang lain. Aku akan menjadi kecil sampai engkau tidak akan dapat melihatku lagi." Kembali, raksasa, Han Xiong menggerakkan pedangnya dan mendadak tubuhnya lenyap sebab dari keadaan tinggi besar seperti raksasa tiba-tiba saja tubuh itu menyusut menjadi kecil, hanya sebesar jari tangan manusia biasa. Kehilangan lawannya, sejenak Hai Hai merasa bingung namun dia pun segera tahu apa yang telah dilakukan lawannya. "Pek Han Xiong, sudah kukatakan, aku akan mengembari ilmumu. Lihat, aku pun menjadi kecil sebesar kamu." Dan tubuh Hai Hai kini lenyap dari pandangan orang-orang yang berada di situ, menjadi kecil seperti tubuh Han Xiong. Lalu keduanya melanjutkan perkelahian dengan suling dan pedang dalam keadaan tubuh sebesar jari tangan manusia biasa. Mereka yang menonton perkelahian aneh itu akhirnya dapat melihat mereka berdua dan terdengar seruan-seruan kaget, heran dan kagum. Kalau tadi mereka menyaksikan perkelahian dua orang raksasa yang tingginya 4 kali ukuran manusia biasa hingga mengguncangkan tanah di sekeliling tempat itu, kini mereka melihat perkelahian dua orang yang sangat kecil, hanya sebesar jari tangan mereka. Tadi mereka merasa seram dan takut, kini merasa ngeri dan juga lucu bercampur tegang. Han Xiong dan Hai Hai kembali saling serang. Meskipun keduanya sudah mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan kepandaian simpanan mereka, namun masing-masing selalu menjaga agar jangan sampai saling membunuh. Han Xiong sama sekali tidak ingin membunuh Hai Hai yang dicinta oleh Pek Eng, akan tetapi ingin menaklukkannya. Dan sebaliknya, tentu saja Hai Hai tidak ingin membunuh Han Xiong yang membela adiknya, hanya ingin memperlihatkan kepandaian agar jangan sampai dipandang rendah sebagai putra seorang Jai Huacat. Apabila dibuat ukuran, sebetulnya Hai Hai telah menerima gemblengan yang lebih kuat daripada Han Xiong. Dalam hal ilmu silat mereka berdua menerima pelajaran peninggalan dari orang-orang yang menjadi anggota 8 dewa, akan tetapi Hai Hai memperoleh gemblengan secara langsung. Juga dalam hal ilmu sihir, Hai Hai telah digembleng oleh 2 orang, apalagi gemblengan terakhir dari Song Lo Jin sudah membuat kedua macam ilmu kepandaiannya itu menjadi matang betul. Akan tetapi karena dia selalu mengalah dan tidak ada niat di hatinya untuk mengalahkan Han Xiong, apalagi sampai melukai atau membunuh, maka pertandingan antara mereka itu menjadi seimbang dan seru bukan main.
Sementara itu, kini pertempuran antara kedua pasukan sudah mulai terhenti di sana-sini. Setelah sebagian pemimpin mereka tewas atau melarikan diri, makin gentarlah hati para pasukan pemberontak. Mereka kalah banyak dan terhimpit dari depan belakang. Apalagi di pihak pemerintah terdapat para pendekar yang amat lihai. Orang-orang yang mereka andalkan kini sudah habis. Lamhai Giamlo sudah tewas, juga Kulana yang sangat mereka harapkan itu. Para pembantu Lamhai Giamlo juga sudah roboh satu demi satu. Suami istri Siang Koan Leng dan Hakim Li yang terkenal dengan julukan sepasang iblis laut selatan itu telah tewas di tangan Pek Han Siong. Suami istri Kui Siong dan Tong Chiki yang terkenal dengan julukan suami istri Gua Iblis Pantai Selatan tewas di tangan Bilian. Lamhai Giamlo sendiri tewas di tangan suami istri Chang Sukiat dan Kok Hui Lian, musuh besarnya. Ji Sun Bhi yang juga merupakan seorang tangan kanan Lamhai Giamlo, terjatuh ke dalam jurang yang curam pada saat berkelahi melawan Chia Kui Hong. Gurunya, Min San Moko, tewas di tangan Kok Hui Lian pula. Ketua Kui Kopang, yaitu Kim San, tewas di tangan Chan Sun Hok dan anak buahnya hampir habis terbasmi oleh Sun Hok dan Ling Ling. Begitu pula dengan Hek Hiat Moko yang ditewaskan oleh Sun Hok dan Ling Ling. Kulana sendiri tewas sampiuh bersama Mulana. Masih banyak lagi tokoh-tokoh sesat yang turut membantu pemberontakan itu dan menjadi korban dalam pertempuran itu, termasuk para pendeta Pek Lian Kao. Meskipun pada pihak pemerintah banyak pula pendekar, perwira dan prajurit yang tewas, namun jelas bahwa pihak pemberontak mengalami kekalahan dan kini sisanya yang tidak mampu lagi melarikan diri cepat-cepat berlutut dan menyerah. Pertempuran lalu berhenti, akan tetapi masih ada pertempuran yang amat hebat terjadi antara Hai Hai dan Pek Han Siong sehingga menarik perhatian para pendekar dan para perwira untuk datang dan ikut menonton. Banyak orang menjadi saksi betapa tadi baik Hai Hai maupun Han Siong sudah berjasa karena turut mengamuk untuk membantu pemerintah. Maka kini semua orang yang tidak tahu urusannya merasa heran melihat mereka saling gempur sendiri. Tetapi tak ada yang berani melerai. Apalagi melihat betapa kedua orang itu mempergunakan ilmu-ilmu yang aneh. Para pendekar yang keluar sebagai pemenang dalam pertempuran itu, kini satu demi satu menghampiri tempat perkelahian yang amat seru itu untuk ikut menonton. Mereka semua takjub menyaksikan perkelahian yang luar biasa itu. Sukiat dan Hui Lian melihat dengan penuh kagum, juga Kui Hong, Ling Ling dan Sun Hok, demikian pula Pek Eng yang tidak melihat bahwa di antara para pendekar yang mengelilingi tempat pertempuran itu terdapat pula ayahnya, Pekong dan juga Song Wu Entek bekas calon ayah mertuanya. Pekong yang amat tertarik melihat putranya, Pek Han Siong, bertanding melawan Hai Hai, suatu hal yang amat mengherankan hatinya, juga belum melihat kehadiran Pek Eng di seberang. Pekong sangat terkejut dan heran melihat perkelahian itu, akan tetapi dia tak mau lancang melerai dan membiarkan saja perkelahian itu sambil bersiap-siap untuk membantu putranya kalau perlu. Pertempuran itu memang berjalan dengan sangat serunya. Sesudah mendapat kenyataan bahwa dengan merubah diri menjadi kecil yang diturut pula oleh Hai Hai namun dia tidak mampu mendesak pemuda yang menjadi lawannya, Han Siong merubah dirinya menjadi seekor harimau besar yang mengaum-ngaum sambil mencakar-cakar. Dan hebatnya, Hai Hai juga mengubah diri menjadi seekor harimau yang sama besarnya. Kedua binatang itu lantas bertarung dengan hebatnya, menggetarkan jantung para penonton yang memenuhi tempat itu. Berulang kali Han Siong mengubah diri menjadi naga, menjadi Raja Wali, bahkan menjadi beruang, namun selalu Hai Hai dapat mengembari dan menyainginya, dan akhirnya Han Siong terpaksa mengubah dirinya menjadi normal kembali. Hal ini segera diikuti oleh Hai Hai, kemudian kedua orang muda yang sama gagah dan sama perkasanya itu bertempur kembali. Suling dan pedang sudah ratusan kali beradu sambil memercikan bara api yang menyilaukan mata. "Aih, kalau dilanjutkan tentu salah seorang di antara mereka akan celaka," bisik Hui Lian di dekat telinga suaminya, Sukiat. "Kurasa tidak," bisik Sukiat kembali. "Lihat, mereka itu seperti orang yang berlatih saja." Tampaknya keduanya sangat berhati-hati agar jangan sampai mencelakai lawan. Benar-benar membuat hatiku kagum bukan main. Mereka adalah dua orang pemuda yang sukar dicari bandingnya di dunia persilatan. Kui Hong yang berdiri seorang diri menonton dengan jantung berdebar. Melihat Hai Hai, teringatlah darah ini tentang pengalamannya yang mesra dengan pemuda itu. Kini, melihat Hai Hai berkelahi menemukan lawan yang demikian tangguhnya, diam-diam dia merasa khawatir. Memang ada kalanya dia merasa benci sekali terhadap Hai Hai yang dianggap sudah mempermainkan dirinya, telah menolak cintanya. Akan tetapi harus diakuinya pula bahwa dia masih mencinta pemuda itu. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. "Engkau harus mati." Nampak Ling Ling meloncat ke medan pertempuran itu, menggunakan sebatang pedang menerjang dengan nekat, lalu menyerang Hai Hai. Tentu saja Hai Hai merasa terkejut sekali dan cepat dia mengelak. Pek Han Siong juga terkejut. Dia tidak menghendaki ada orang lain mencampuri perkelahiannya dengan Hai Hai, akan tetapi dia pun tidak dapat mencegah gadis ini,
Engkau harus mati, kembali Ling Ling berseru sambil menyerang dengan dahsyatnya. Hai Hai merasa betapa perasaan hatinya sangat tertusuk. Dia tahu mengapa Ling Ling menyerangnya. Gadis itu masih menganggap bahwa dialah yang telah memperkosa gadis itu. Perasaan tertusuk ini membuat dia menjadi lengah, apalagi karena sulingnya masih terus dipergunakan melindungi dirinya dari desakan Han Xiong. Karena itu serangan Ling Ling agak terlambat dielakkan dan bahu kirinya tergurat pedang sehingga bajunya robek berikut kulitnya dan darah membasahi bajunya. Pek Han Xiong sudah mengenal Ling Ling dan tidak tahu mengapa gadis itu menyerang Hai Hai. Akan tetapi karena dia sendiri merasa cukup kewalahan menghadapi Hai Hai, maka dia segera mendesak dengan tusukan pedangnya ketika melihat pemuda lawannya yang amat tangguh itu terluka. Terang, Hai Hai menangkis, lantas melompat menjauhi Ling Ling yang marah itu. Kembali terjadi pertarungan sengit antara Hai Hai melawan Han Xiong. Ling Ling juga sudah siap untuk menyerang lagi dan mengeroyok Hai Hai. Ling Ling, jangan, tiba-tiba Kui Hong melompat ke depan, lalu dia memegang lengan kiri Ling Ling dan menariknya mundur dari medan pertempuran. Ling Ling membalikkan tubuhnya dan dia pun langsung menangis sesudah melihat bahwa yang menariknya adalah Kui Hong. Kui Hong terkejut dan merangkul Ling Ling. Ling Ling, engkau kenapakah? Bisiknya, semakin heran melihat keadaan gadis itu. Bibi Kui Hong, Ling Ling mengeluh dan tangisnya semakin sesenggukan. Semenjak malapetaka yang menimpa dirinya itu, Ling Ling telah menderita tekanan batin yang hebat namun dia selalu menahan dan menyembunyikannya, tak mau menceritakan kepada siapapun juga. Sekarang, ketika bertemu Kui Hong yang masih terhitung bibinya sendiri dan dengan siapa dia telah menjalin persahabatan yang akrab ketika dia berada di Chinling Pai, kesedihannya mengalir bersama air mata seperti lepas dari bendungannya. Ling Ling, kenapa engkau ingin membunuh dia? Bisik Kui Hong. Ling Ling dapat menguasai dirinya setelah mengalirkan banyak air mata, dan ketika masih di dalam rangkulan Kui Hong, dia pun berbisik dengan hati hancur. Bibi Hong, dia adalah Jai Huacat yang jahat, dia harus mati di tanganku. Dia telah memperkosa aku, menotok aku selagi tidur kemudian memperkosaku. Kui Hong mendorong tubuh Ling Ling saking kagetnya, wajahnya pucat dan dua matanya terbelalak. Kemudian dia menoleh ke arah perkelahian yang masih berlangsung seru itu, mukanya perlahan-lahan berubah merah sekali dan sepasang matanya yang amat jeli itu mengeluarkan sinar berapi. Kemudian, tiba-tiba saja dia berkata kepada Ling Ling. Kalau begitu akulah yang akan membunuhnya. Kui Hong segera mencabut Hok Mo Siang Kiam, sepasang pedang yang berwarna hitam itu, lalu menerjang ke medan perkelahian, menyerang Hai Hai dengan dahsyat sekali. Hai Hai terkejut sekali dan cepat meloncat ke belakang. Kui Hong, Kau, akan tetapi gadis itu sudah menyerang lagi sehingga Hai Hai kembali mengelak dengan loncatan ke samping. Engkau manusia busuk dan jahat, engkau harus mati di tanganku, bentak Kui Hong. Terpaksa Hai Hai cepat memutar sulingnya untuk melindungi diri sebab Han Xiong yang tadinya merasa bingung dan ragu ketika melihat munculnya seorang gadis lain yang lebih lihai menyerang Hai Hai, kini sudah maju lagi menggerakkan pedang pusakanya. Melihat Kui Hong menyerang Hai Hai, Ling Ling lalu meloncat maju dan dia pun cepat menyerang. Sekarang Hai Hai dikeroyok oleh 3 orang dan karena dia sama sekali tak ingin merobohkan atau melukai seorang pun di antara mereka bertiga, maka dia hanya mencurahkan semua tenaga serta kepandaiannya untuk menjaga dan melindungi dirinya. Hal ini membuat dia makin terdesak hebat sehingga kembali dia terluka oleh serempetan pedang hitam di tangan kiri Kui Hong yang mengenai paha kanannya sehingga celananya robek berdarah. Hei, jangan main keroyokan. Hui Lian berteriak dan meloncat ke depan, hatinya tidak tega melihat betapa Hai Hai dikeroyok oleh ketiga orang itu, dan dia pun merasa sangat heran mengapa gadis-gadis Syekh Chia itu kini ikut pula menyerang Hai Hai. Akan tetapi suaminya segera memegang lengannya dan berbisik. Sebaiknya kalau kita tidak mencampuri karena kita tidak tahu perkaranya. Hui Lian menghentikan gerakannya, akan tetapi matanya masih memandang ke arah perkelahian itu dengan cemas. Bunuh Jai Huacat itu. Terdengar teriakan-teriakan dan nampaklah Tiong Gi Chin diikuti oleh Butong Liok Eng berlompatan maju, lantas mengepung perkelahian dan mengeroyok Hai Hai. Tentu saja hal ini membuat Hai Hai menjadi semakin repot. Betapapun lihainya, yang mengeroyoknya adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian hebat, maka kembali dia menerima tusukan dan bacokan yang biarpun telah dilawan dengan kekebalan, tetap saja melukai kulitnya dan membuat luka-luka kecil yang mengeluarkan darah. Sementara itu pertempuran antara pasukan pemerintah dan pasukan pemberontak sudah selesai. Sisa para pemberontak menyerah dan menjadi tawanan. Adapun para pendekar dan perwira kini telah menjadi penonton perkelahian antara Hai Hai yang dikeroyok oleh puluhan orang lihai itu. Untung bagi Hai Hai bahwa kini Han Xiong tidak mendesaknya lagi. Pemuda itu merasa Riku harus mengeroyok seperti itu, akan tetapi dia semakin penasaran karena dari sikap para pengeroyok, jelaslah bahwa Hai Hai adalah seorang pemuda Jai Huacat yang amat jahat.
Selagi Hai Hai terdesak hebat sekali, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dari seorang perwira. Atas nama Chang Taijin, harap perkelahian segera dihentikan. Memang tugas perwira ini adalah menjadi juru bicara sehingga telah biasa mengeluarkan bentakan nyaring. Sesudah para pengeroyok melihat bahwa yang muncul adalah Menteri Chang, dengan sikapnya yang halus ramah namun penuh wibawa, mereka merasa tidak enak hati dan segera berlompatan mundur walaupun masih dalam keadaan mengepung Hai Hai. Hai Hai sendiri kini berdiri lemas dengan tubuh penuh luka-luka yang walaupun tidak berbahaya namun membuat pakaiannya berlepotan darah. Dia menundukkan wajahnya dan diam-diam bersyukur bahwa Menteri Chang datang melerai, karena kalau tidak, entah sampai kapan dia mampu bertahan sebelum akhirnya pasti akan roboh binasa di bawah senjata para pengeroyoknya. Sesudah memandang kepada mereka yang berkelahi itu satu demi satu, dan diam-diam terkejut melihat bahwa yang terlibat di dalam perkelahian itu adalah pendekar-pendekar pilihan, Menteri Chang lalu berkata, "Cui Ing Hiong, para orang gagah sekalian, sesudah kita semua berhasil menumpas para pemberontak, mengapa di antara Cui malah terjadi perkelahian sendiri? Bukankah kemenangan kita seharusnya mendatangkan kegembiraan dan bukan perkelahian antara teman sendiri? Apakah yang telah terjadi? Hai Hai adalah seorang pemuda yang berpandangan luas lagi pula bijaksana. Otaknya bekerja dengan cepatnya. Dia tahu bahwa perkelahian itu menyangkut soal kehormatan dua orang gadis yang tentu saja tidak mungkin diumumkan. Bila dia menceritakan sebab perkelahian itu, berarti akan melempar aib kepada Ling Ling dan Pek Eng, mencemarkan nama baik dua orang gadis yang tertimpa malapetaka itu. Tidak, dia harus mencegah hal itu terjadi. Karena itu, ketika mendengar pertanyaan Menteri Chang dan sebelum ada orang lain yang mendahuluinya, dia sudah cepat maju memberi hormat kepada menteri itu. Menteri Chang memandang kepadanya penuh selidik. Dari para penyelidiknya, pembesar ini mendengar bahwa Hai Hai merupakan salah seorang di antara para pendekar yang tadi mengamuk mati-matian membantu pasukan pemerintah. Bahkan pemuda ini yang sudah menempur Sim Ki Leong, tangan kanan Lam Hai Giamlo yang amat lihai itu. Harap Taijin sudi memaafkan kami. Sebenarnya perkelahian ini hanyalah urusan pribadi. Mereka semuanya menuduh bahwa hamba adalah seorang penjahat, seorang Jai Huacat yang jahat dan keji. Karena hal itu tidak benar, maka hamba menyangkal dan mereka lalu menyerang hamba sehingga terjadilah perkelahian itu. Lega rasa hati Ling Ling dan Pek Eng yang tadinya sudah pucat dan cemas kalau aib yang menimpa diri mereka akan dibicarakan di tempat umum seperti itu. Bohong, Taijin, dia memang benar Jai Huacat yang berjuluk Ang Hongchu. Kami melihat buktinya, dan anak murid kami yang sudah menjadi korbannya. Terdengar Tiong Gichinjin dari Butong Pai berseru marah. Sebab itu Pinto harus membunuhnya. Saking marahnya kakek ini sudah menggerakkan tongkatnya dan menghantam dengan sepenuh tenaga ke arah kepala Hai Hai. Pemuda itu mengangkat kedua lengannya. Duk! Tongkat itu tertangkis, kemudian sekali memutar kedua tangannya Hai Hai telah berhasil merenggut tongkat itu hingga terlepas dari kedua tangan lawan. Demikian cepat dan kuat gerakannya sehingga Tiong Gichinjin tak mampu mempertahankan tongkatnya lagi. Akan tetapi Hai Hai menyodorkan kembali tongkatnya itu dan berkata dengan tenang. Harap Totiang suka bersikap jantan dan tenang, dan tidak membuat ribut di depan Chang Taijin. Tosu itu menerima kembali tongkatnya dan mukanya berubah merah karena merasa rikuh terhadap Menteri Chang. Sudahlah, kata pembesar itu, urusan Cui merupakan urusan pribadi, sebab itu harus diselesaikan secara pribadi pula. Cui adalah pendekar-pendekar yang sudah berjasa kepada negara, akan tetapi kalau di sini membuat ribut, berarti melanggar peraturan dan larangan perintah. Kalau Cui masih berkeras membuat ribut di sini, maka terpaksa kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menangkap Cui dan untuk diajukan di depan pengadilan untuk menemukan siapa yang salah. Kami tidak menghendaki hal itu terjadi, maka biarlah kami menjadi saksi dan Cui selesaikan urusan ini dengan jalan damai di depan kami. Taijin, mohon Paduka Suka mempertimbangkan dengan adil, kata pula Tiong Gichinjin, seorang anak murid Butong Pai, yakni gadis yang masih muda, sudah menjadi korban kejahatan Ang Hongchu, penjahat Jai Huacat yang terkenal di dunia Kang Ou. Anak murid Butong Pai kami sebar untuk mencari penjahat itu dan pada suatu hari, murid-murid kami menemukan pemuda ini sedang bermain-main dengan perhiasan berbentuk tawon merah, persis seperti yang ditinggalkan pada mayat murid perempuan kami yang telah dihina dan dibunuhnya. Jelas bahwa dia ini Ang Hongchu pemerkosa dan pembunuh murid perempuan kami. Oleh karena itu, bukankah sudah adil dan sepatutnya jika kami hendak membunuh dia? Bukan sekedar membalas kematian murid kami, juga sekalian melenyapkan seorang penjahat besar yang mengancam keamanan dunia, terutama kaum wanitanya. Menteri Chang mengangguk-angguk kemudian menoleh kepada Hai Hai, di dalam hatinya kurang percaya bahwa pemuda gagah ini adalah seorang Jai Huacat yang memperkosa dan membunuh wanita dengan kejam. Bagaimana pembelaanmu terhadap tuduhan ini, orang muda? Tanyanya. Taijin, dengan tegas hamba menyatakan bahwa hamba bukan Jai Huacat Ang Hongchu.
Tetapi kalau satu pihak menuduh dan lain pihak menyangkal maka takkan ada habisnya. Hamba berjanji kepada Butong Pai bahwa hamba akan mencari Jai Huacat Ang Hongchu yang sesungguhnya dan kalau perlu menyeretnya ke Butong Pai untuk mengakui semua kejahatannya itu. Jika hamba tidak berhasil boleh saja Butong Pai minta pertanggungan jawab hamba. Ang Hongchu adalah seorang Jai Huacat yang sudah mengganas di dunia Kang Ou semenjak hamba belum lahir. Jadi tak mungkin hamba yang menjadi Jai Huacat Ang Hongchu. Enak saja kau berjanji, kata seorang di antara Butong Liok Eng. Apakah engkau sudah mengenal Ang Hongchu yang sebenarnya? Aku tahu siapa adanya dia walaupun aku belum sempat berjumpa dengan Ang Hongchu yang memang sedang kucari. Jawab Hai Hai, Ang Hongchu adalah ayah kandungnya. Tiba-tiba terdengar Pek Eng berseru. Semua orang amat terkejut dan terheran-heran mendengar ini, bahkan Hui Lian langsung menutup mulutnya menahan teriakan kaget. Kui Hong dan Ling Ling memandang dengan mata terbelalak pula. Kini semua orang memandang kepada Hai Hai. Wajah Hai Hai nampak pucat sekali ketika sejenak dia mengangkat muka memandang kepada Pek Eng. Lalu cepat menundukkan mukanya yang ternyata berubah merah sekali. Rahasianya telah dibuka gadis yang merasa penasaran itu. Biarlah semua orang tahu bahwa dia adalah anak Jai Huacat. Biarlah dunia tahu bahwa dia adalah anak haram dari Ang Hongchu, penjahat cabul yang amat jahat itu. Kenyataan ini tak perlu ditutupi lagi, tak perlu dirahasiakan lagi karena hal itu bukanlah kesalahannya. Dengan perlahan kini Hai Hai mengangkat mukanya yang telah normal kembali, bahkan mulutnya tersenyum duka, dan dia pun memandang orang sekelilingnya, lalu memandang kepada Menteri Chang dan mengangguk. Ucapan tadi memang benar, aku adalah anak dari seorang wanita yang menjadi korban kejahatan Ang Hongchu. Karena itu harap Parang Hiong dan Lo Cian Pui dari Butong Pai menyadari. Dia adalah ayah kandungku, maka aku akan mencarinya sampai dapat untuk memaksa dia mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik terhadap murid Butong Pai, terhadap mendiang ibuku, atau terhadap semua wanita yang pernah menjadi korbannya. Sian Chai, Tiong Gicinjin berseru, sekarang Pinto mengerti dan maafkanlah kekhilafan kami. Kalau saja semenjak dulu engkau mengatakan hal ini. Ah, kalau begitu, perhiasan tawon merah yang berada di tanganmu itu. Itu adalah perhiasan yang ditinggalkan oleh ibuku untukku, sebagai tanda bahwa beliau menjadi korban si tawon merah. Sekarang kami merasa puas dan baiklah, kami menerima kesanggupanmu, orang muda yang gagah. Butong Pai tak akan bertindak apa-apa lagi, hanya akan menunggu sampai engkau berhasil menangkap Ang Hongchu. Lalu Tiong Gicinjin menoleh kepada Menteri Chang. Tak izin, kami dari Butong Pai sudah tidak ada urusan lagi dengan orang muda ini, harap Tak izin sudi memaafkan keributan yang kami lakukan tadi. Menteri Chang tersenyum girang, diam-diam dia merasa terharu atas pengakuan Hai Hai tadi. Seorang pemuda yang gagah perkasa, mengaku sebagai putra kandung yang tidak sah dari seorang Jai Huacat yang dicari-cari para pendekar untuk dibunuh. Bagus. Segala urusan bisa diselesaikan dengan musyawarah, asal dilakukan dengan hati jernih dan kepala dingin. Bagaimana? Apakah masih ada orang lain yang memiliki urusan pribadi dengan saudara Tang Hai? Tanyanya sambil memandang pada Han Xiong, Ling Ling dan Kui Hong yang tadi mengeroyok Hai Hai. Tak izin, perkenankanlah hamba bicara empat mata dengan saudara Tang Hai, kata Han Xiong yang mulai merasa sangsi dengan keterangan adiknya. Harus diakuinya bahwa Hai Hai adalah seorang pemuda yang amat luar biasa. Memiliki ilmu sihir dan silat yang amat tinggi sehingga dia sendiri kewalahan menghadapinya. Biarpun keturunan Jai Huacat, namun sikap Hai Hai tidak menunjukkan bahwa dia seorang pengecut yang jahat, maka dia hendak membicarakan urusan itu dengan Hai Hai, tentu saja tanpa didengar orang lain kecuali dia dan Pek Eng. Baik sekali, silakan, Pek Eng Hiong, kata pembesar itu. Han Xiong lalu mengajak Hai Hai untuk menyingkir dari situ dan memilih tempat sunyi di antara pohon-pohon, cukup jauh dari situ. Dia pun memberi isyarat kepada adiknya untuk ikut dan kini mereka bertiga berdiri saling berhadapan di bawah pohon. Dapat terlihat oleh Menteri Chang akan tetapi semua yang mereka bicarakan tidak dapat terdengar. Saudara Tang Hai, sekarang aku minta pengakuanmu tentang. Aku sudah tahu, saudara Pek Han Xiong. Hai Hai memotong, adik Eng sendiri sudah pernah menyerangku mati-matian. Apakah engkau tetap akan bersikap demikian pengecut untuk menyangkal perbuatanmu terhadap adikku? Hai Hai tersenyum pahit dan menarik napas panjang. Entah mengapa, agaknya Tuhan telah menakdirkan bahwa semenjak lahir hingga sekarang hidupku selalu menjadi korban keadaan. Aku dilahirkan oleh seorang ibu yang menjadi korban perkosaan kemudian mati membunuh diri, lalu dijadikan penggantimu, seorang sintong sehingga aku diperebutkan seperti sebuah benda pusaka. Kemudian setelah dewasa, aku dijadikan korban fitnah dari sana-sini. Sungguh mati, saudara Pek Han Xiong, bukan aku yang sudah menodai adik Eng. Haiko, begitu kejamkah hatimu untuk tetap menyangkal?
Jangan kira bahwa aku begitu kejam dan tak tahu malu untuk menjatuhkan fitnah kepadamu, Haiko. Karena engkaulah orangnya yang melakukan, maka tentu saja aku minta pertanggungan jawabmu. Sebagai seorang jantan, sebagai seorang pendekar gagah. Haiko, begitu kejamkah hatimu untuk menghancurkan perasaan dan kehormatanku? Pek Eng menangis. Hai Hai menarik napas panjang dan memandang kepada Han Xiong. Saudara Pek Han Xiong, bolehkah aku menggunakan kekuatan batin untuk memaksa adikmu mengucapkan pengakuan yang sebenarnya akan apa yang sudah menimpa dirinya? Agar dia menjawab semua pertanyaanku dengan sepenuh hati dan sejujurnya? Ataukah engkau yang hendak mempergunakan kekuatan batin itu atas dirinya? Han Xiong mengerti apa yang dimaksudkan Hai Hai dan dia pun mengangguk. Dia mulai meragukan apakah benar Hai Hai telah melakukan perbuatan itu lalu menyangkal secara pengecut. Melihat sikapnya, agaknya Hai Hai bukan seorang pengecut. Baik, lakukanlah, katanya lirih. Han Xiong segera memasang perhatian sepenuhnya untuk mengamati supaya Hai Hai tidak menyalahgunakan ilmu sihirnya untuk mempengaruhi jawaban Pek Eng. Sementara itu Hai Hai lalu berkata, suaranya berpengaruh dan menggetar. Eng Mai, kau pandanglah mataku kemudian jawablah sejujurnya apa yang kutanyakan kepadamu. Pek Eng mengangkat muka memandang. Dia terkejut bertemu pandang dengan sepasang mata yang mengeluarkan sinar mencorong itu akan tetapi sia-sia belaka untuk membuang pandang mata atau mengelak karena dia tak mampu lagi melepaskan pandang matanya yang sudah bertaut dan melekat dengan pandang mata Hai Hai. Eng Mai, katakanlah sejujurnya, siapakah yang malam itu memasuki pondok taman dan menggaulimu? Sambil memandang wajah Hai Hai dengan mata yang tidak pernah berkedip, Pek Eng lalu menjawab, suaranya datar. Dia adalah Haiko. Jawaban ini sudah diduga oleh Hai Hai, maka dia tidak merasa terpukul. Dia tahu bahwa Pek Eng tidak melakukan fitnah, melainkan benar-benar merasa yakin bahwa orang yang menggaulinya itu adalah dia. Dia harus dapat mengorek rahasia ini, tanda-tanda pada pria itu yang akan dapat memberikan jejak kepadanya. Eng Mai, pada waktu laki-laki itu memasuki pondok, bagaimana cuaca di dalam pondok itu? Gelap ataukah terang? Gelap. Apakah engkau dapat melihat wajah laki-laki itu? Tidak. Lalu bagaimana engkau dapat yakin bahwa dia adalah Haiko? Tanya Hai Hai. Sudah pasti dia. Haiko tadinya meninggalkan aku, lalu dia kembali dan aku mengenal bentuk tubuhnya, juga wajahnya ketika tanganku merabanya. Apakah dia mengeluarkan suara? Tidak. Hai Hai menjadi bingung, lalu berpikir keras. Apakah tidak ada sesuatu yang khas pada orang itu? Suaranya? Tanda sesuatu pada tubuhnya? Atau, mungkin bau badannya? Sampai beberapa detik lamanya Pek Eng tidak menjawab. Tetapi kemudian dia berseru. Bau badannya? Ah, aku teringat bau badannya, bau harum cendana. Hai Hai menyudahi pengaruh sihirnya dan Pek Eng merasa seperti orang baru sadar dari tidur. Hai Hai memandang kepada Pek Han Xiong, lantas berkata. Memang keterangan Eng Moi tak begitu jelas akan tetapi engkau pasti tahu bahwa aku tidak berbau cendana, saudara Pek Han Xiong. Han Xiong mengerutkan alisnya. Lalu, siapa kiranya orang itu kalau bukan engkau? Hai Hai menggeleng kepala. Aku belum tahu, aku belum dapat menduga, akan tetapi, rasanya bau cendana itu tak asing bagiku. Harap engkau dan Eng Moi menanti sebentar, biar aku mengambil keputusan apa yang dapat kujanjikan kepadamu, saudara Pek. Tapi kalau engkau dan Eng Moi kuku berkeyakinan bahwa akulah yang berdosa, nah, silakan kalau hendak membunuhku. Aku tidak akan melawan, namun kuperingatkan kalian bahwa kalian akan menanggung dosa yang amat besar karena aku sungguh tidak bersalah. Pek Han Xiong adalah seorang pemuda yang cukup bijaksana. Dahulu pernah menerima gemblengan dari para Huesio yang hidup bersih di kuil Xiao Lim Si. Oleh karena itu dia dapat menangkap kebenaran kata-kata Hai Hai tadi. Maka dia pun menggandeng tangan adiknya, diajak pergi, kembali ke tempat di mana Menteri Chang dan para pendekar lainnya masih menunggu, setelah berkata kepada Hai Hai. Baik, kami percaya kepadamu dan kami akan menunggu. Tapi, Koko, Pek Eng membantah, sudahlah, kau percaya saja kepadaku, adikku, kata Han Xiong. Hai Hai menarik napas lega. Andai kata kakak beradik itu tadi tidak percaya kepadanya dan menyerangnya, maka dia akan memejamkan mata saja dan menerima kematiannya. Kini tinggal Ling Ling, maka dia meloncat ke tempat pertempuran tadi dan berkata kepada Ling Ling yang masih digandeng Kui Hong. Ling Mai, mari kita bereskan urusan antara kita di sana, ajaknya. Sejak tadi Ling Ling sudah dibujuk Kui Hong supaya menyerahkan urusan itu kepadanya, maka kini dia menoleh dan memandang kepada Kui Hong. Baik, dia akan pergi bersamaku untuk bicara denganmu, kata Kui Hong dengan suara ketus. Gadis ini juga maklum bahwa tidak mungkin mereka membicarakan urusan Ling Ling di hadapan banyak orang.
Dua orang wanita itu lalu mengikuti Hai Hai yang juga mengajak mereka menjauhi semua orang untuk dapat bicara tanpa terdengar orang lain. Bersambung ke bab 85. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.